Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Agustina dengan NIM 53010220120 Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas F. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh besar yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial, yaitu Auguste Comte. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar nama Comte sebagai bapak sosiologi. Tapi tahukah kalian bagaimana perjalanan hidupnya hingga bisa menjadi pelopor aliran positivisme dan membawa perubahan besar dalam cara manusia memahami sejarah dan masyarakat? Pembahasan yang pertama yaitu biografi Auguste Comte. Nama lengkap Auguste Comte adalah Isidore Auguste Marie Francis Xavier Comte, dan dia dilahirkan di Montpellier, Prancis Selatan pada 19 Januari 1798. Ia lahir di bawah bayang-bayang revolusi Prancis dan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi modern, revolusi industri pun lahir. Dia berasal dari keluarga pegawai Katolik negeri. Ia pergi ke École Polytechnique di Paris tahun 1814. Saat itu École Polytechnique terkenal karena kesetiaannya pada idealis republikanisme dan filosofi proses. Politeknik ditutup pada tahun 1818 untuk reorganisasi. Comte kemudian meninggalkan École dan belajar kedokteran di Montpellier. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa ada perbedaan yang mencolok antara iman Katolik yang ia miliki dan pandangan keluarga monarki yang berkuasa, sehingga ia terpaksa meninggalkan Paris. Pada bulan Agustus 1817, dia menjadi murid dan sekretaris Claude Henry de Rouvroy dan Comte de Saint-Simon. Rouvroy membawa Comte ke dunia intelektual, tetapi Comte mengalami ketidakcocokan dalam hubungannya dan meninggalkan Saint-Simon pada tahun 1824. Saat itu, Comte sudah tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya, yaitu mempelajari filosofi positivisme. Rencananya dipublikasikan pada tahun 1822 sebagai rencana studi ilmiah untuk pengaturan kembali masyarakat. Namun, kegagalannya mendapatkan pekerjaan akademis menghambat penelitiannya. Setelah itu, dia mulai bergantung pada sponsor dan bantuan keuangan dari beberapa temannya untuk kehidupan dan penelitiannya. Ia akhirnya menikahi Caroline Masson. Pada tahun 1826, Comte dibawa ke rumah sakit jiwa karena reputasinya yang arogan, kejam, dan mudah marah. Namun, dia kabur sebelum sembuh. Setelah Masson memperbaiki kondisinya, ia melanjutkan rencana awalnya. Namun, sayangnya, karena alasan yang tidak diketahui, ia bercerai dengan Masson pada tahun 1842. Dia menulis buku yang disebut Kursus tentang Filsafat Positif pada tahun 1830 sampai 1842 yang diterbitkan dalam 6 jilid. Comte menjalin kasih dengan Clotilde de Vaux pada tahun 1844. Setelah Clotilde meninggal, Comte menerbitkan bukunya yang berjudul Système de Politique Positive 1851 sampai 1854 dan merasa dirinya adalah seorang penemu dan nabi dari agama kemanusiaan. Dia mengajarkan apa yang dikenal sebagai hukum 3 tahap, yang menyatakan bahwa sejarah manusia telah berkembang dalam 3 tahap, yaitu tahap teologi, tahap metafisik, dan tahap positif. Selain itu, ia menekankan bahwa istilah positif merujuk pada cabang filsafat yang didefinisikan sebagai sesuatu yang nyata, pasti, jelas, dan bermanfaat, serta sebagai lawan dari sesuatu yang negatif. Dia meninggal dunia pada tanggal 5 September 1857 di Paris, dan dia dimakamkan di Cimetière du Père-Lachaise. Pembahasan selanjutnya adalah penjelasan hukum 3 tahap Auguste Comte. Hukum 3 tahap Comte adalah fenomena perubahan sosial. Auguste Comte melihatnya sebagai suatu proses evolusi yang bersumber pada proses perubahan secara bertahap dari daya pemikiran masyarakat itu sendiri, atau disebut juga dengan evolusi intelektual. Menurut Comte, dalam kehidupan suatu masyarakat banyak unsur-unsur kehidupan yang mengalami perubahan secara evolusi. Namun di antara unsur-unsur tersebut harus ada salah satunya yang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat, sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Dalam hal ini, pengaruh terbesar adalah dari evolusi intelektual
atau perubahan secara bertahap dalam cara dan kekuatan berpikir manusia. Dengan kekuatan intelektual tersebut, manusia dapat berkembang penalarannya yang pada gilirannya penalaran tersebut menyebabkan kehidupan manusia berkembang, mencapai ketentraman dan hidup berkesinambungan. Kekuatan nalar ini pula lah yang membedakan masyarakat manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Sebenarnya, hukum 3 tahap ini adalah upaya Comte untuk menjelaskan evolusi manusia dari masa primitif yang cerdas hingga peradaban Prancis yang sangat maju pada abad ke-19. Comte berpendapat bahwa dalam tahap teologis pemikiran manusia dikaitkan langsung dengan hal-hal yang supernatural atau yang alamiah. Setiap gejala yang terjadi dianggap sebagai hasil langsung dari tindakan hal-hal supranatural itu. Misalnya ketika ada angin taufan, orang percaya bahwa itu disebabkan oleh dewa angin atau Tuhan yang agung. Pada titik ini, manusia sangat percaya pada kekuatan supranatural. Bencana alam seperti banjir, misalnya adalah akibat dari kekuatan supranatural yang tidak disebabkan oleh tindakan manusia. Pada titik ini, manusia benar-benar percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi sesungguhnya dilakukan oleh dewa, dan mereka harus pasrah dengan apa yang terjadi. Jika dewa mendatangkan bencana seperti banjir, maka banjir itu terjadi, dan tidak ada penciptaan dengan campur tangan manusia. Dalam tahap metafisik, yang merupakan perkembangan dari tahap teologis, akal budi manusia tidak lagi memunculkan setiap gejala dengan hal-hal supranatural, melainkan dengan hal-hal yang benar-benar ada pada semua benda. Pada tahap ini, hal-hal abstrak dipersonifikasikan melalui benda-benda nyata yang memungkinkan mereka menghasilkan gejala yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, angin taufan yang disebutkan di atas diartikan sebagai manifestasi hukum alam yang tidak dapat diubah. Pada tahap metafisik ini, manusia telah mencapai pemahaman tentang suatu fenomena yang sebenarnya terjadi. Contohnya adalah banjir yang terjadi secara teratur di suatu daerah perkampungan. Orang-orang tetap pasrah terhadap banjir, yang mereka anggap sebagai sesuatu yang alami. Pada titik ini, manusia telah menyadari bahwa fenomena tertentu akan terjadi pada musim tertentu, seperti banjir musiman, namun mereka belum berusaha mengidentifikasi sumber kebanjiran. Misalnya karena tindakan manusia telah menyebabkan hutan gundul di wilayah hulu. Pada titik ini, manusia tetap pasrah terhadap kenyataan alam. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat ini tidak ada cara untuk mengantisipasi atau mencegah dampak negatif dari perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam tahap positif, akal budi manusia sudah memusatkan perhatiannya pada kajian tentang hukum-hukum alam, penalaran dan observasi bekerja sama, dan keduanya merupakan dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, angin taufan yang dicontohkan sebelumnya akan dijelaskan dalam tahap ini sebagai hasil dari perubahan terus-menerus dari tekanan udara, kecepatan angin, kelembapan, dan suhu. Tingkat teologis adalah bagian yang paling lama dari sejarah manusia. Antara tahap teologi dan tahap positifis adalah tahap metafisik. Kepercayaan pada data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir menandai kemajuan positif itu sendiri. Dibandingkan dengan 2 tahap sebelumnya yang dikemukakan oleh Comte, tahap positif adalah tahap yang paling sempurna. Keadaan atau perubahan selalu berhubungan dengan keadaan lain. Misalnya jika banjir terjadi secara teratur di suatu perkampungan, tentu ada beberapa penyebabnya. Faktor-faktor seperti hutan yang telah runtuh di wilayah hulu, aliran sungai yang menjadi lebih rendah, dan berbagai alasan lainnya dapat dimasukkan dalam kategori ini. Pada titik ini, manusia berusaha untuk mengetahui alasannya. Berikutnya, orang berusaha melakukan intervensi perbaikan agar tidak berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Intervensi seperti ini biasanya termasuk dalam berbagai program pembangunan yang dilakukan secara bertahap dengan tujuan meningkatkan kondisi suatu wilayah, negara, atau daerah. Sekian videografi tentang Auguste Comte. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.